Saya mau sharing tentang hukum Taurat ya. Bapak Ibu pernah baca hukum Taurat ya? Ya, agama kita maupun agama sahabat kita juga mengenal hukum Taurat ya. Kita belum pernah ya kita sharing tentang hukum Taurat ya. Ada yang hafal gak hukum Taurat di sini? Satu, apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nomor 2, jangan membuat patung. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nomor 3, jangan nyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nomor 4, ingatlah dan khususkanlah hari Sabat. Nomor 5, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nomor 6, jangan membunuh. Nomor 7, jangan berzina. Jangan membunuh tuh, bunuh diri juga termasuk di sini ya, kena pasal ini ya. Ya, nggak sempat bertobat ya, sakno ya. Nomor 7, jangan berzina. Nomor 8, jangan mencuri. Nomor 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini tentang bohong nih. Nomor 10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mau mobilnya, mau hartanya, mau apa lagi? Rumahnya, mau perusahaannya, bisnisnya, tidak boleh mengingini. Ya. Oke. Sekarang kita dari 10 ini, kira-kira yang paling prioritas yang mana? Kalau Pak Christian yang mana, Pak? Loh, yang paling prioritas dari 10 tadi itu? Oh, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau Pak Kris yang mana, Pak Kris? Yang paling prioritas? Nomor 1, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Kalau Pastor Gary? Ojo senyum-senyum toh. Oh, nomor 11. Jangan asem. Apa? Mentang-mentang di rumah. Hari ini istri saya masak jangan asem sama goreng ikan asin bulu. Wah, enak bener ya. Nah, anget-anget lagi nasinya. Apa Pastor Gary nomor berapa? Atau milih tirai? Nomor 1 ya, jangan ada pada. Kalau Pastor Benny apa Pastor Benny? Nomor 1 ya. Kalau Pak Hendro? Oh, prioritas. Kalau pesen makanan 1 aja Pak Hendro. Nomor 1. Kalau Bu Siama? Nomor 1. Kalau Ibu? Siapa lagi ya yang jadi korban? Cila apa Cila? Mau cucu. Oke ya. Saya mau tahu juga, silakan tutup Pak Enzo. Saya mau tahu juga yang paling utama yang mana ya? Nomor 1 bagus. Tadi jangan mengucapkan dengan sia-sia ya juga bagus. Saya mau kita baca yuk. Kita tanya, tadi sudah tanya beberapa sahabat kita ya. Ya, saya mau tanya Tuhan Yesus. Matius 22. Ya, ayat 36 Pak Hendro minta tolong. Ini ada ahli Taurat, orang Farisi ya. Bertanya sama Yesus. Pertanyaan apa? Guru, ya, guru. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Nah, yo. Tuhan Yesus ditanya gitu, Rek. Ya. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Jawabnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Nah, ini Tuhan Yesus jawabnya yang paling terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Saya ada gambar yang nomor 1 Pendro. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati yang dipakai apa Pendro? Nomor 1. Gambar nomor 1 Pendro. Dipakai kata kardia. Kalau di kedokteran namanya apa? Kardio. Benar.
Jantung. Aslinya ditulis itu jantung, detak jantung. Jadi ya kalau fitness apa? Pastor Gary, kalau kardio itu apa? Exercise-nya apa? Kalau kardio itu biasanya apa? Treadmill ya, lari atau sepeda statis ya, yang memacu aktivitas jantung ya. Nah, jadi dalam setiap detak jantung saya, setiap detak jantung teman-teman Bapak Ibu, cintailah Tuhan. Selama jantung kita masih berdetak, cintailah Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Tuhan tuh ngomong seperti itu loh. Ya. Walaupun dipancing sama ahli Taurat orang Farisi, mau ngajak debat, mau ngajak konflik, Tuhan ngomongnya romantis sama kita semua. Setiap detak jantung kita, cintai Tuhan. Waduh, Rek. Sekarang kalau Miss Lydia dibilang Pastor Giri, setiap detak jantungku aku mencintaimu. Kira-kira senang atau gimana Miss Lydia? Sekarang kalau Kak Yohana, Mas Krisnya ngomong gitu, kira-kira Kak Yohana gimana? Udah lewat. Berarti udah mati rasa dong. Kalau Kak Naomi gimana kalau Masnya ngomong kayak gitu, Mas Eben ngomong gitu? Ayo ketahuan ya. Kalau Putri gimana Putri? Nggak bahaya toh. Kalau Kak Elizabeth gimana? Besangel ya, besangel. Nggak pernah ngomong detak jantungnya. Wah, Tuhan Yesus itu romantis, Rek. Bener ya, Tuhan Yesus romantis. Ayat yang tadi Pak Hendro di pop up lagi. Jawab Yesus, kasihlah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dalam setiap detak jantungmu. Nomor 2, dan dengan segenap jiwa. Jiwa yang dipakai apa? Silakan nomor 3. Ini segenap jiwa. Jiwa ditulis apa? Si C ya. Jadi kalau ada psycho ini asal katanya ini, psikologi ini asal katanya. Tetapi, ini bukan kata saya. Arti literal kata-kata Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh Rasul Matius adalah apa? Nafas. Hembusan nafas. Tutup dulu Pak Hendro. Tutup lagi. Jadi hembusan nafas. Paham Bapak Ibu? Dalam setiap detak jantung saya, detak jantung Bapak Ibu, dalam setiap hembusan nafas saya, nafas kita semua, cintailah Tuhan. Romantis ya Tuhan itu ya? Romantis banget loh. Tuhan kita tuh Tuhan yang paling romantis. Ada gak Tuhan-Tuhan lain seperti ini? Ada gak? Gak ada. Tuhan kita tuh romantis. Dia ngomong seperti ini karena dia melakukan ini bahkan sampai mati, Rek. Waduh. Seger saya punya Tuhan seperti ini. Setiap detak jantung, setiap hembusan nafas, cintailah Tuhan. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Itulah hukum yang terutama. Ya, terutama artinya apa? Misalkan kita mau masuk rumah dengan pintu posisi terkunci. Yang terutama pertama apa? Apa? Ya, ambil kunci, masukin kunci toh.
diklek, itu yang utama. Bukannya dibuka, nggak bisa. Jadi ini langkah pertama adalah cintai Tuhan. Miliki hubungan dengan Tuhan, bukan seperti Tuhan dan manusia, bukan. Tetapi milikilah hubungan cinta. Apa Bapak Ibu? Hubungan cinta. Di level percintaan dengan Tuhan. Jangan merupakan hubungan antara kita dengan pencipta. Hubungan kita dengan Tuhan yang jauh. Tuhan mau kita memiliki hubungan cinta. Kalau hubungan cinta kira-kira Bolivia, waktu pacaran dulu, kalau ketemu pacar seneng nggak? Derdek ya? Kalau sentuhan nih, derdek ya? Kesetrum ya? Tuh, Pastor Gary, Miss Lydia gitu loh, kesetrum loh. Kalau Pastor Gary kerasa kesetrum nggak? Nah, jadi Tuhan mau kita tuh memiliki hubungan percintaan. Hubungan percintaan itu ada rasa rindu, ya. Ada rasa pengen selalu bertemu, ingin selalu berjumpa. Kalau jatuh cinta ada gak? Begitu papasan, dia kan biasanya kalau wah serba salah ya, jalan belok kiri, belok kanan gitu ya kan, kalau lagi jatuh cinta ya. Tetapi kalau misalnya kita nggak cinta tapi sananya cinta, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Kalau Mas Kris ditaksir cewek, Mas Kris ini nggak suka, kira-kira apa yang Mas Kris lakukan kalau ketemu loh? Lari mendekat atau lari menjauh? Kalau Kak Naomi kira-kira apa Kak Naomi? Ditaksir cowok yang Kak Naomi nggak suka? Hah? Buang muka ya kan? Nah, milikilah hubungan percintaan dari kita dan Tuhan, dua sisi. Itu yang terutama. Kita harus beres hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang utama kata Tuhan Yesus. Sekarang ayat 38-nya, Pendro. Yang kedua apa sih? Yang kedua apa, Pendro? Nah, kalau tadi hukuman yang pertama, hukum ya. Aturan yang pertama itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kedua baru kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Impossible kita bisa mencintai, menghormati, mengasihi sesama, peduli sesama jika hubungan kita dengan Tuhan bermasalah. Kalau misalkan kita melihat ada orang nih kok apa ya, red flag itu apa ya? Apa ya Kak Yona? Gak oke. Apa mesti dia red flag itu apa? Apa? Kak Elizabeth? Red flag itu spontan. Bukan refleks lo ya. Bukan refleks ya. Red flag. Blue velvet. Oh, yang patut dijauhi. Nah, gitu. Jadi red flag itu adalah pribadi yang selalu dihindari orang karena nyebelin. Iya. Dideketin bisa pinjem 100 gak? Nah, kayak gitu ya. Begitu datengin, gue mau gini, lu harus ikut aturan gue. Pokoknya bikin nyebelin gitu loh. Pernah kan ya? Di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di keluarga juga ada kan? Sebelum kita beres dengan diri kita, sebelum kita beres hubungan kita dengan Tuhan, jangan coba-coba masuk dalam hubungan dengan sesama. Ya, orang salah, bisnis nomor 1, pekerjaan dengan bos nomor 1, dengan Tuhan nomor 2, ntar aja. Mau pacaran, cari cewek dulu, cari cowok dulu, sebelum beres dengan Tuhan. Kalau beres dengan Tuhan,
Pasti punya pacar genah. Punya teman bisnis genah. Karena kita bisa diterima, karena kita menerima orang lain, karena kita mengasihi sesama. Hari ini kita sama-sama, kita waspada, kita koreksi diri saya juga, Bapak Ibu teman-teman juga. Wah, saya prioritas bangun tidur, aku harus menghubungi bosku. Aku harus menghubungin partner kerjaku. Aku harus menghubungin si A, si B, manusia. Beres dulu ke Tuhan. Beres dulu ke Tuhan Yesus. Itu yang terutama, itu kuncinya loh, prioritas. Ya, prioritas. Jangan sampai kita dengan nilai-nilai prinsip-prinsip pribadi kita mau bersosialisasi, kita mau bersahabat, kita mau membuat hubungan bisnis, jangan. Pasti bermasalah. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan dulu. Tuhan Yesus sendiri ngomong gitu, bukan saya. Kalau orang lain, para motivator, naikkan value edit diri kita. Naikkan nilai-nilai kita dengan skill, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi, baru hubungan dengan sesama itu akan lancar. Tapi Tuhan terbalik, karena urusannya Tuhan itu selalu berlawanan dengan nilai-nilai dunia. Paham Bapak Ibu ya? Hubungi Tuhan, miliki hubungan dengan Tuhan seperti hubungan dengan kekasih. Jangan sampai loh ya, hubungan kita dengan sesama rusak. Kita membenci sesama, membenci teman, anak, orang tua, mertua, mantu, tetangga. Padahal masalahnya bukan di mereka. Masalahnya karena kita tidak mampu mengasihi orang lain. Karena kita tidak memiliki hubungan cinta dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, nangkap sesuatu ya. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Yang bermasalah itu bukan orang lain. Yang bermasalah itu bukan saya dengan si A, si B. Yang bermasalah itu saya, Anda dengan Tuhan. Jangan salahin orang dulu. Saya mau bawa kita sama-sama buka di Kejadian 4. Ya. Kejadian 4 ayat 3 Pak Endro, kita baca. Ini ada kisah kakak beradik. Ya. Kakak beradik. Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya. Dia itu petani. Dia petani, bercocok tanam, ya. Dan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Baik gak perbuatannya dia ini? Baik toh? Baik. Manusia aja, saya aja. Kalau menurut Bu Siama baik gak? Kalau menurut Ibu baik gak? Tuh, menurut manusia aja baik. Saya percaya Tuhan juga suka ini dengan tindakan Kain. Ya. Nextnya lagi Pendro. Habel, adiknya, juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apa yang dipersembahkan oleh Kain. Kira-kira kalau hasil tanamannya kira-kira apa Kak Yohana? Sawi, brokoli, apa lagi? Bolivia. Jagung. Oh, ikut-ikutan aja. Kalau Putri kira-kira apa Putri? Nah, pisang tuh buah kesukaan saya. Kalau Pak Hendro kira-kira dipersembahkan apa itu Kain? Padi, ya kan ya. Nah, saya nggak tahu ya. Yang dipersembahkan Kain itu padi yang sudah bau nggak enak, apek, sisa, atau sawi yang sudah layu nggak laku di pasar. Saya nggak tahu. Seharusnya nilai antara korban Kain dan Habel ini setara ya kan. Tapi kok Tuhan lebih suka Habel. Ada masalah ini.
Kain dengan Tuhan. Kain seharusnya bertanya sama Tuhan, Gusti, opo soloku? Opo salahku? sorry ya. Minal aidin wal faizin. Ya, Tuhan apa salahku? Ayat selanjutnya apa, Pendro? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu apa? Hati Kain menjadi sangat panas. Padahal Kain dan Habel ini anak orang kaya. Di rumahnya pasti ada AC. Tapi hatinya tetap panas. Di sini kita sejuk, tapi saya nggak tahu loh di sini siapa tahu ada yang lagi panas. Ya. Hati-hati, jangan sampai di rumah sumuk kayak saya kerja tuh sampai mandi keringat, udah kepanasan, hati tetap panas. Oke ya, jangan, hati jangan panas. Kalau AC ada di luar, bisa dimasukin ke hati jadi dingin, wah enak ya. Ke toko AC, Pak, beli AC yang berapa PK gitu kan ya, 2 PK aja, pasang di mana Pak? Nang hatiku. Kira-kira gimana? Pasangan dewe digantungin gini ya. Nah, panaslah hati Kain. Kira-kira kenapa panasnya hati Kain? Kira-kira loh. Kira-kira kenapa Pastor Benny? Kenapa panas hati Kain? Bisa iri BE. Ya kan? Bisa iri. Oke, kita baca selanjutnya, Pendro. Kan udah tahu hasil akhirnya ya? Nggak tahu. Firman Tuhan kepada Kain, cakep. Oke. Mengapa hatimu panas? Wah, dan mukamu muram. Oh, bayangin. Sekarang coba dilihat kiri kanan, depan belakang. Ada yang mukanya muram nggak? Tuh, langsung pasang senyum, biar gak kelihatan muram. Wah, munafik. Begitu, padahal lihat kanan kiri. Dasar munafik. Duh. Oke, lagi tadi ayatnya, senang saya ayat ini. Firman Tuhan kepada Kain, cakep. Ayo gitu dan cakep dong. Firman Tuhan kepada Kain. Nah, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, ayo, jangan kita memasang topeng ya. Jangan pasang topeng, tapi memang kondisi hati kita seindah wajah kita. Mau nggak? Ya, sekarang tuh banyak orang itu main make up. Sekarang kalau dulu kan make up mahal ya, ada SK2 ya kan, terus ada apa yang dari Jepang itu Kanebo ya kan. Yang Jepang itu apa sih? Ya Kanebo kan ya, saya nggak percaya diri tadi ya. Oh nggak tahu berarti ya. Ya tapi sekarang kan sudah banyak yang UMKM ya, bikin yang macam-macam mereknya. Wih, mereknya baru-baru sekarang ya. Baru-baru, modelnya dari Korea. Kalau dulu kan waktu saya kecil ya, Pastor Benny kecil, pasti iklan kosmetik wanita kan? Iya. Wanita toh, wajahnya wanita. Sekarang model kosmetik, cowok apa cewek? Cowok. Saya naik motor. Lah apa cowok ini jual kosmetik? Iya. Aneh, aduh, udah kebalik. Iya, Lo Mingho ya. Lo Mingho. Aneh, saya udah kebalik ini. Oh, kalau ayat tadi Pak Hendro lupa. Oh, di jam 12 kurang ya. Oke, next Pak Hendro. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuh, Tuhan aja bilang dia itu berbuat baik loh. Jangan mikir, waduh aku puji-pujian gak ngangkat Rek, ini salahku Rek. Wah puji-pujiannya gak ngangkat, doaku gak ngangkat, pasti aku udahlah.
Lakukan untuk Tuhan seperti kekasih kita. Lakukan ibadah dengan sukacita, dengan happy, jangan dengan terpaksa. Gitu ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Tuhan bilang sendiri ya, dosa sudah mengintip. Kalau Bapak Ibu mandi, pernah mandi kan kita? Mandi ya. Terus pintu goyang-goyang kayak ada yang ngintip. Kira-kira gimana? Apa? Asik Rek, ada yang ngintip Rek. Kira-kira gimana? Kalau Pak Christian mandi, terus geluduk-geluduk, terus ada tangan begini gitu. Kira-kira gimana? Seneng nggak? Bangga? Oh, tangan tok. Terus kita, aku mandi loh, tadi lo ada ngintip lo, keren kan? Kan nggak gitu toh, ya kan? Ini dosa sudah mengintip. Pak Hendra tadi, Pak Hendra ayatnya. Nah, dosa sudah mengintip. Seharusnya begitu dosa mengintip, kita harus waspada. Seharusnya kalau orang diintip, langsung waspada toh? Langsung. Kira-kira disiram air keras. Paling dipanggil kan, siapa kon? Gitu kan, sini. Gitu. Mandi sekalian. Ya, kalau kita sudah merasa kita diintip dosa, kita harus waspada, pinter semuanya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Enaknya kalau iri hati, rasa tergoda untuk apa kira-kira? Untuk ngalahin yang sana, ya kan? Wah, di sana punya mobil. Wah, kita kayaknya beli mobil-mobilan. Ya kan? Ya, wah, orang sana helmnya baru, helm sepeda. Kalau helm nggak ngiri ya. Ya. Inginnya kalau iri itu kan ingin mengalahkan, ya kan? Wah, istrinya cantik Rek. Wah, aku mau nambah istri yang cantik. Nah, kayak gitu kan. Iri hati, dosa sudah mengintip. Tadi lagi Pak Hendro. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Hati-hati ya, hati-hati. Ketika hati kita sudah mulai diintip untuk berbuat dosa, kuasai diri kita. Waspada. Ini kunci waspada adalah menguasai diri kita. Next Pak Hendro. Kata Kain kepada Habel, pakai bahasa Jawa, adiknya. Reneo, Rinio, Kito, Rinio, apa Bu? Ayo awak dewe nang Padang. Nah. Oh jauh. Ayo kita ke Padang yuk. Nah, karena adiknya ini hormat sama kakaknya, begitu diajak, terus ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba Kain apa? Memukul Habel adiknya itu lalu membunuh. Kenapa dia benci sama adiknya? Kenapa dia iri sama adiknya? Masalahnya ini ada di hubungan dia dengan adiknya atau hubungan dengan dia dengan Tuhan? Hah? Ayo sepakat yuk, hubungan yang bermasalah itu hubungan dengan adiknya atau dengan Tuhan? Dengan Tuhan. Kenapa yang bermasalah hubungan dengan Tuhan, tetapi marahnya dengan adiknya? Hati-hati kalau kita membenci orang. Hati-hati kita membenci keluarga kita. Orang tua, teman, sahabat, atau orang kantor. Jangan-jangan yang bermasalah itu hubungan engkau, hubungan saya dengan Tuhan. Hati-hati Rek. Hari ini kita mau rame-rame, kita berkomitmen. Kita restore, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan seorang dengan kekasihnya. Begitu intim, mesra, romantis. Mau Bapak Ibu ya?
Ini sebuah kejadian bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah sumber masalah sesungguhnya. Bukan hubungan dengan adiknya. Adiknya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa adiknya nih. Kok dibenci, bahkan dibunuh. Jangan. Begitu kita mulai membenci, begitu iblis mulai mengintip, ayo kita mulai waspada. Kuasai diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Begitu kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka value-value ilahi itu yang akan turun hidup di dalam kita. Kita bisa mengasihi sesama. Saya mau ajak tadi, baca ayat tadi loh Pak Endro. Yang di Matius 22 ayat 39 deh Pak Endro. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa aslinya sesamamu manusia itu pakai kata apa Pak Endro? Nomor 4 Pak Endro, gambarnya nomor 4. Minta tolong Pak Endro. Tetonggo. Tetonggoe. Tetanggae. Tonggoe. Enggak yang jauh-jauh. Jangan yang jauh-jauh Tuhan bilang. Tetangga. Tutup dulu Pak Endro. Sekarang tetangga kita siapa sih? Yang di samping kita ini. Yang di samping duduk samping kita. Di rumah siapa? Yang kamarnya sebelah kamar kita. Yang biasa ngomong sama kita. Yang biasanya berhubungan dengan kita, ngobrol-ngobrol dengan kita. Tuhan gak muluk-muluk, oh yang jauh, aku punya saudara. Itulah hubunganmu dengan Tuhan dulu, terus baru hubunganmu dengan orang-orang terdekat. Orang terdekat apa? Bisa kakak, adik, suami, istri, papa, mama, sama anak-anak, mantu, mertua. Jadi gak usah jauh-jauh. Ya gak usah jauh-jauh. Mulai dari yang terkecil, tetangga. Ya, bisa tetangga rumah, tetangga kantor, mulai dari yang deket-deket dulu. Itu yang nomor 2. Kenapa sih kita mulai yang deket-deket dulu? Kalau orang dunia kan, wah kita luar biasa, kita hebat. Ayo kita memiliki hubungan dengan akses-akses pejabat, orang kaya, orang sukses. Kita perhatiin itu orang-orang itu. Nah, kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti kita mulai horizontal, sesama. Wah, saya mau lebih memperhatikan orang ini aja, karena orang ini kaya. Harap-harap apa? Kita bisa dikasih job, bisa dikasih kerjaan, dikasih proyek, dikasih duit, dikasih angpau, dikasih amplop, ya enggak? Bisa nanti kita bisa minta tolong kalau lagi susah. Itulah pemikiran dunia. Kita hanya memperhatikan, hanya menghormati, hanya mau berhubungan dengan orang-orang yang sukses. Tapi dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang nggak dianggap sama dunia. Kalau dia nggak punya hubungan dengan Tuhan, kira-kira tertarik gak memiliki hubungan dengan orang-orang yang gak dipandang itu? Enggak. Di sini siapa yang mau investasi dengan orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, tidak dihormati dunia? Wah, gak menguntungkan. Gak menguntungkan kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki keuntungan bagi kita, gak memiliki benefit bagi kita. Kalau di luar sana orang ngajarin apa? Deket-deket lah dengan bapak ini. Bapak ini nih partai politik. Bapak ini dompetnya tebel. Bapak Ibu pernah ke pasar nggak? Pernah. Orang pasar, Kak Nomi pernah ke pasar toh? Kira-kira pedagang pasar manggil Kak Nomi apa? Mbak. Kalau Kak Yona dipanggil apa? Kalau Bu Naomi? Ibu panggil apa Bu?
Kalau saya loh mbak-mbak, ibu-ibu manggil saya apa? Sayang. Bener gak? Aduh sayang, kok gak beli kesini? Sebenarnya itu sayang sama saya apa sayang sama dompet saya sih? Hah? Sayang sama dompet saya, Rek. Dia gak ngomong sama saya, dia ngomong sama dompet saya nih, sama duit saya nih loh. Halo sayang, sini sayang. Dia manggil-manggil duit di dompet saya. Iya gak? Itulah prinsip dunia. Dia gak peduli saya kok. Mau tukang tempe, tukang kerupuk. Kemarin kita belanja banyak, kita beli tempe sayangnya 5.000. Beli tempe 5.000. Terus kita lagi jalan nih, mau pulang, bener sumpah deh. Mau pulang, ngelihat kerupuk digantung. Wah indah bener ya, kayaknya manggil-manggil gini loh. Kerupuknya aduh, ini diprek, waduh Allah Akbar ini enak bener nih. Akhirnya apa? Kita berhenti sayang ya, kita berhenti. Kita gunting-gunting karena guntingnya nggak tajam. Akhirnya apa? Tempenya kita taruh. Karena konsentrasi ke kerupuk. Cuk. Bayar 2.000 atau 4.000 gitu ya. Iya. Wah, dapat sekampung. Pulang. Ketinggalan tempenya. Aduh, padahal kita di sepanjang jalan kita zikir terus loh. Kan bisa kelupaan ya Allah. Tadi kita ke sana ya, wah udah nggak ada, paling udah busuk kali ya tempenya. Udah jadi tempe. Sampai di mana tadi ya? Ya orang itu kalau dipanggil sayang itu wah, sayang aku padahal beli bacem. Padahal dipanggil sayang itu duitnya Soekarno, Patimuranya dipanggil Mas Patimura gitu ya. Tapi kita melihat di dunia itu tidak ngajarin bahwa kita memperhatikan yang lemah. Sekarang sorga, ini sorga ya, standar sorga. Kita baca Pendro. Oke, 1 Korintus 12 Pendro. Mau belajar nggak kita mengasihi sesama? Ini yang diajarin sama Tuhan Yesus. 1 Korintus 12 ayat 22. Ini tentang tubuh Kristus. Malahan. Kalau malahan itu kira-kira kata apa sih malahan itu? Ini loh. Kerupuknya dia malahan diambil, ininya ditinggal. Malahan itu kan sesuatu prioritas gitu loh. Ya. Malahan justru anggota tubuh yang paling lemah, jemaat yang paling lemah, sesama yang paling lemah, sahabat yang paling lemah, pengusaha yang paling lemah, pegawai yang paling lemah, itu yang paling dibuang. Hah? Kata-katanya apa? Yang paling dibutuhkan. Terbalik sama saya. Kalau saya, wah, lemah. Tinggal nyari pengusaha yang kuat. Iya enggak? Tapi Tuhan bilang, justru yang lemah itu yang justru harus kita lebih butuhkan untuk kita sasaran kasih. Ayat tadi Pak Hendro, butuhkan loh ya. Orang butuh itu, kalau butuh itu kira-kira benar-benar atau tidak kalau butuh? Beneran butuh itu. Ya, jadi sebuah kebutuhan untuk mengasihi orang-orang yang paling lemah di kantor, di kampus. Ya youngster ya? Nggak ada ya? Oke, next lagi Pak Hendro. Dan kepada anggota-anggota tubuh Kristus di sini disebut ya. Yang menurut pandangan saya, pandangan Anda, pemandangan orang dunia, orang kantor, bisnismen, yang kayaknya kurang terhormat, ya, berikanlah penghormatan khusus. Kalau sekarang saya mau tanya, ada pasukan ini,
komandannya datang. Kira-kira hormat gak? Hah? Hormat kan? Hormat. Tetapi ketika ada upacara terus presiden mau lewat, penghormatannya khusus gak? Khusus. Mungkin pedangnya diginiin kayak, atau pokoknya semua dirinya harus wah spesial. Ini Tuhan ngajari, berikanlah penghormatan khusus. Kan biasanya kita kan kalau di gereja, wah nggak pantas untuk dihormati, wah kayak sinetron ya kan. Jadi kita harus memberi penghormatan khusus. Mulai dari mana? Dari tetangga loh, dari teman gereja, dari orang-orang yang butuh perhatian kita, orang-orang yang nggak dianggap sama dunia ditinggal aja nih orang-orang tipe-tipe begini, nggak ada potongan, wah nggak ada potongan itu apa ya? Nggak ada potongan untuk dihormati. Berilah penghormatan khusus. Tadi lagi ya tadi, Pak Hendro. Baca rame-rame 1, 2, 3. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Anggota-anggota yang tidak elok, yang tidak cantik, yang tidak tampan, tidak ganteng. Saya pernah ke sebuah toko sama istri saya. Yang jaga tuh cewek bule. Bule orang Amerika. Bener. Bule rek, jaga toko rek. Saya dipanggil apa? Hei gantang. Gantang itu apa sebenarnya? Hah? Putri apa Putri gantang itu? Entong itu loh, apa namanya? Ciduk ya? Ciduk. Entong masak, oh itu ya. Saya dipanggil gantang ini ya. Hei gantang. Loh, gantang rek. Maksudnya ganteng kali ya, mungkin ya. Ya ganteng. Hei gantang. Gantang. Ya. Orang-orang yang tidak elok menurut kita ya. Mungkin, wah orang-orang jauhi satu orang nih. Kenapa? Matanya kok tinggi separuh gitu ya. Atau gimana? Atau loh hidungnya kok gak stereo gini. Ya, berilah perhatian. Jangan ditinggal. Kalau dunia kan ada anak yang, teman kita yang rambutnya bau gitu ya. Itu kan, wah dihindari. Berilah perhatian untuk mereka yang kurang paham pemahaman tentang apa? Performan atau tentang pekerjaan, diberi penghormatan atau perhatian khusus. Tapi saya kasih catatan. Saya, Anda semuanya nggak bisa melakukan itu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan belum beres. Seperti Kain, bahkan Kain itu berani tega membunuh Habel, tega membunuh karir sesama, tega untuk membunuh bisnis sesama, tega untuk membunuh masa depan sesama. Ayo sama-sama kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan atas dasar cinta. Mau Bapak Ibu? Biarlah sebuah rancangan yang membawa damai sejahtera, yaitu Tuhan punya rencana supaya kita memiliki hubungan cinta dengan Dia yang akan bawa damai sejahtera buat kita dengan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.